rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dan mengenal tentang pahala jariah. Pahala jariah merupakan pahala yang akan terus mengalir dan tidak akan terputus walaupun nanti kita telah meninggal dunia. Dan kalau selama ini kita mengira bahwasannya mendapatkan pahala jariah harus dengan hal-hal yang besar seperti membangun jalan, membangun masjid, panti asuhan, sekolah, dan lain-lain, maka sebetulnya kita berpikir terlalu jauh. Ternyata kita bisa mendapatkan pahala jariah hanya dengan hal-hal yang sangat sederhana. Maka dari itu, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang amalan sederhana namun memiliki potensi besar supaya kita mendapatkan pahala jariah. Mari bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustadz Khalid Basalamah terkait amalan sederhana ini. Dan di akhir video nanti akan saya rangkum dan jabarkan pelajaran penting yang dapat kita ambil dari pemaparan Ustadz Khalid. Mari kita mulai. Jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah. Di antaranya makanan dan minuman. Banyak orang yang tidak paham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu ya cara untuk mendapatkan amal jariah. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariah. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwan, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, kan? 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya, dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali. Karena itu juga termasuk ya amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum, kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, dan dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu.
Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Ya. Termasuk ya, yang dianjurkan adalah sering-sering ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin, Ustaz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustaz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustaz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa. Makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya. Ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz, hafizahullah, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia, di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, nggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya berikan, bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000. Beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Alhamdulillah, dari pemaparan Ustadz Khalid dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan amal jariah kita bisa melakukan hal yang sederhana seperti mentraktir teman atau saudara kita dengan makanan atau minuman. Selama nutrisi dari makanan atau minuman yang kita sedekahkan atau traktirkan tadi masih berada di dalam tubuh mereka, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala dari ibadah yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala dari ibadah mereka sendiri. Masya Allah, ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, supaya hambanya senantiasa bisa mendapatkan pahala walaupun hanya dari hal-hal yang sederhana. Semoga Allah memberi rizki berlimpah kepada kita semua sehingga kita bisa terus istiqomah bersedekah bahkan dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.